Om Swastiastu. Baik, selamat datang di video kami kali ini. Nah, di video ini kami bertiga akan memaparkan tentang apa itu limit di tak hingga dan juga limit tak berhingga. Sebelum kami lanjut, perkenalkan nama saya Nikomang Juniawati dengan NIM 2215101027. Perkenalkan, nama saya Kadek Ganis Jarinsa Panca dengan NIM 2215101026. Perkenalkan, nama saya Nagung Diakarsa Dewi dengan NIM 2215101039. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang limit di tak hingga. Ketika kita menuliskan X menuju tak hingga, kita tidak menyatakan secara langsung bahwa di suatu tempat yang jauh ke kanan pada sumbu min X terdapat sebuah bilangan lebih besar daripada semua bilangan yang didekati oleh X. Namun, kita gunakan X menuju tak hingga sebagai cara singkat untuk mengatakan bahwa X menjadi semakin besar tanpa batas. Pada gambar di samping, kita telah memuat nilai Gx sama dengan X per 1 ditambah X kuadrat untuk beberapa nilai X. Terlihat bahwa Gx menjadi semakin kecil ketika X menjadi semakin besar. Maka dapat dituliskan limit X menuju tak hingga untuk X per 1 ditambah X kuadrat sama dengan 0. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi presisi limit ketika X menuju plus minus tak hingga. Dalam analogi dengan definisi epsilon dikurangi delta, untuk limit biasa, kita membuat definisi sebagai berikut. Definisi limit ketika X menuju tak hingga. Misalkan, F didefinisikan pada C dan tak hingga untuk suatu bilangan C. Kita katakan bahwa limit X menuju tak hingga, Fx sama dengan L. Jika untuk masing-masing epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan M yang berpadanan sedemikian rupa sehingga X lebih besar dari M menuju mutlak Fx dikurangi L lebih kecil dari epsilon. Sedangkan untuk definisi limit ketika X menuju min tak hingga, misalkan F terdefinisi pada min tak hingga dan C. Untuk suatu bilangan C, kita katakan bahwa limit X menuju tak hingga, Fx sama dengan L. Jika untuk masing-masing epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan M yang berpadanan sedemikian rupa sehingga X lebih kecil dari M menuju mutlak Fx dikurangi L lebih kecil dari epsilon. Selanjutnya, di sini saya akan membahas dua contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu, perlihatkan bahwa jika K bilangan positif, maka limit X menuju tak hingga 1 per K kuadrat dan limit X menuju min tak hingga 1 per K kuadrat. Jawabannya yaitu, misalkan diberikan epsilon lebih besar dari 0. Setelah dianalisis pendahuluan, kita dapat memilih M sama dengan K akar 1 per epsilon. Maka, X lebih besar dari M, mengimplikasikan bahwa 1 per X kuadrat dikurangi 0 sama dengan 1 per K kuadrat lebih kecil dari 1 per M pangkat K sama dengan epsilon. Soal yang kedua yaitu, buktikan bahwa limit X menuju tak hingga, X per 1 ditambah X kuadrat sama dengan 0. Jawabannya yaitu, limit X menuju tak hingga, X per 1 ditambah X kuadrat sama dengan limit X menuju tak hingga, X per X kuadrat per 1 ditambah X kuadrat per X kuadrat. Sama dengan limit X menuju tak hingga, 1 per X per 1 per X kuadrat ditambah 1. Sama dengan limit X menuju tak hingga, 1 per X per limit
X menuju tak hingga 1 per X kuadrat ditambah limit X menuju tak hingga 1 sama dengan 0 per 0 ditambah 1 sama dengan 0 per 1 dan hasil akhirnya adalah 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan definisi limit barisan. Misalkan, AN terdefinisi untuk semua bilangan asli yang lebih besar daripada atau sama dengan suatu bilangan C. Kita katakan bahwa limit N mendekati tak hingga untuk AN sama dengan L jika untuk masing-masing epsilon lebih besar daripada 0. Terdapat bilangan M yang berpadanan sedemikian rupa sehingga N lebih besar dari M mendekati mutlak AN min L dan lebih kecil dari epsilon. Selanjutnya bisa kita lihat pada contoh soal yaitu carilah limit N mendekati tak hingga untuk akar N plus 1 per N plus 2. Nah, itu penyelesaiannya. Limit N mendekati tak hingga untuk N plus 1 per N plus 2 pangkat 1 per 2. Sama dengan limit N mendekati tak hingga untuk 1 plus 1 per N per 1 plus 2 per N. Itu pangkat 1 per 2. Nah, jadi hasilnya itu 1 plus 0 per 2 plus 0 pangkat 1 per 2 yang hasilnya 1. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan limit tak hingga. Definisi limit tak hingga, kita katakan bahwa limit X menuju C dari kanan untuk fx sama dengan tak hingga jika untuk masing-masing bilangan positif M berpadanan delta lebih besar dari 0 sedemikian rupa sehingga 0 lebih kecil dari X min C dan X min C lebih kecil dari delta dan itu fx lebih besar dari M. Nah, dalam perkataan lain, fx dapat dibuat sebesar yang kita inginkan atau lebih besar daripada sebarang M yang kita pilih dengan mengambil X cukup dekat tetapi di kanan C. Terdapat definisi yang berpadanan dari yang pertama yaitu limit X menuju C dari kanan untuk fx sama dengan min tak hingga. Yang kedua, limit X menuju tak hingga untuk fx sama dengan tak hingga. Dan yang ketiga, limit X menuju min tak hingga untuk fx sama dan hasilnya itu min tak hingga. Yang keempat, limit X menuju C dari kiri untuk fx itu hasilnya tak hingga. Nah, yang kelima, limit X menuju tak hingga untuk fx itu hasilnya min tak hingga. Yang keenam, limit X menuju C untuk fx itu hasilnya min tak hingga. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu limit X mendekati min tak hingga untuk fx itu hasilnya tak hingga. Nah, selanjutnya bisa kita lihat pada contoh soal ya, yaitu carilah limit untuk X menuju 1 dari kiri untuk 1 per X min 1 kuadrat. Itu hasilnya tak hingga. Dan limit X menuju 1 dari kanan untuk 1 per X min 1 kuadrat itu hasilnya tak hingga. Nah, jadi bisa kita lihat pada grafik pada gambar di kiri, itu grafik fx sama dengan 1 per X min 1 kuadrat. Diperhatikan dalam gambar, ketika X mendekati, ketika X menuju 1 dari kanan, penyebut tetap positif, tetapi menuju 0. Sedangkan pembilang adalah 1 untuk semua X.
Jadi, hasil bagi dari 1 per X min 1 kuadrat dapat dibuat sebarang besar dengan cara membatasi X berada dekat tetapi di kanan 1. Secara serupa, ketika X menuju 1 dari kanan, penyebut positif dan dapat dibuat sebarang dekat ke 0. Jadi, 1 per X min 1 kuadrat dapat dibuat sebarang besar dengan cara membatasi X berada dekat tetapi di kiri angka 1. Oleh karena itu, kita simpulkan bahwa limit X menuju 1 dari kiri untuk 1 per X min 1 kuadrat itu hasilnya tak hingga. Dan limit X menuju 1 dari kanan untuk 1 per X min 1 kuadrat itu hasilnya tak hingga juga. Karena kedua limit hasilnya tak hingga, maka kita dapat juga menuliskan limit X mendekati 1 untuk 1 per X min 1 kuadrat itu hasilnya tak hingga. Baik, selanjutnya adalah kaitan terhadap asimtot. Asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh sebuah kurva, baik secara tegak, asimtot tegak, atau secara mendatar, asimtot datar, atau mendekati miring, asimtot miring. Garis X sama dengan C adalah asimtot tegak grafik Y aksen, sama dengan Fx jika salah satu dari 4 pernyataan berikut benar. Yang pertama, limit X mendekati C dari kanan, Fx sama dengan tak hingga. Yang kedua, limit X mendekati C dari kanan, Fx sama dengan min tak hingga. Yang ketiga, limit X mendekati C dari kiri, Fx sama dengan min tak hingga. Yang keempat, limit X mendekati C dari kiri, Fx sama dengan min tak hingga. Pada gambar di samping, garis X sama dengan 2 adalah asimtot tegak. Sama halnya garis X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Dalam alur yang serupa, garis Y sama dengan B adalah asimtot datar grafik Y. Sama dengan Fx jika salah satu limit X mendekati tak hingga, Fx sama dengan B. Atau limit X menuju tak hingga dari kiri, Fx sama dengan B. Maka garis Y sama dengan 0 adalah asimtot datar. Berikutnya adalah contoh soal. Carilah asimtot tegak dan datar dari grafik Y sama dengan Fx. Jika Fx sama dengan 2x per x min 1, jawabannya, ketika kita mempunyai asimtot tegak pada titik yang bersifat bahwa penyebut 0, dan dalam kasus ini memang demikian karena limit X menuju 1 dari kanan, 2X per X min 1 sama dengan tak hingga, atau limit X menuju 1 dari kiri, 2X per X min 1 sama dengan min tak hingga. Di pihak lain, limit X menuju tak hingga, 2X per X min 1 sama dengan limit X menuju tak hingga, 2X per X min 1 per X sama dengan 2. Limit X menuju tak hingga dari kiri, 2X per X min 1 sama dengan 2. Sehingga Y sama dengan 2 adalah asimtot datar. Berikut merupakan contoh soal modul, soal nomor 4. Carilah limit T menuju min tak hingga, T per T min 5, jawabannya limit T menuju min tak hingga, T per T min 5 sama dengan limit T menuju min tak hingga, T per T dalam kurung 1 min 5 per T, sama dengan limit T menuju min tak hingga, 1 per 1 min 5 per L, sama dengan 1 per 1 min 0, sama dengan 1 per 1. Jadi hasilnya adalah 1. Selanjutnya, contoh soal di luar modul. Carilah limit X menuju tak hingga, X pangkat 2 min 4 per X pangkat 2 plus 5X plus 6. Jawabannya, limit X menuju tak hingga, X2 min 4 per X2 plus 5X plus 6. Sama dengan limit X menuju tak hingga, X pangkat 2 dalam kurung 1 min 4
per X pangkat 2 per X pangkat 2 dalam kurung 1 plus 5X per X pangkat 2 plus 6 per X pangkat 2 sama dengan limit X menuju tak hingga 1 min 4 per 2 X pangkat 2 per 1 plus 5 per X plus 6 per X pangkat 2 sama dengan 1 min 0 per 1 plus 0 plus 0 sama dengan 1 per 1, yaitu hasilnya 1. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5 yang ada pada modul. Soalnya yaitu, carilah limit X menuju tak hingga X kuadrat per X min 5 dikali 3 dikurangi X. Pembahasannya yaitu, limit X menuju tak hingga X kuadrat per X dikurangi 5 dikali 3 dikurangi X sama dengan limit X menuju tak hingga X kuadrat per min X kuadrat ditambah 8X min 15. Sama dengan limit X menuju tak hingga X kuadrat per X kuadrat dikali min 1 ditambah 8X per X kuadrat dikurang 15 per X kuadrat. Sama dengan limit X menuju tak hingga 1 per min 1 ditambah 8 per X dikurang 15 per X kuadrat. Sama dengan 1 per min 1 ditambah 0 ditambah 0. Sama dengan 1 per min 1. Hasil akhirnya adalah min 1. Contoh soal yang lainnya yaitu, carilah limit X menuju tak hingga 3X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 per 4X pangkat 3 ditambah X pangkat 2. Pembahasannya yaitu, limit X menuju tak hingga 3X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 per 4X pangkat 3 ditambah X pangkat 2. Sama dengan limit X menuju tak hingga X pangkat 3 dikali 3 dikurangi 2X pangkat 2 per X pangkat 3 per X pangkat 3 dikali 4 ditambah X pangkat 2 per X pangkat 3. Sama dengan limit X menuju tak hingga 3 dikurangi 2 per X per 4 ditambah 1 per X. Sama dengan 3 dikurangi 0 per 4 dikurangi 0. Hasil akhirnya adalah 3 per 4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas soal nomor 14 yang terdapat pada modul. Yaitu soalnya, carilah limit X mendekati tak hingga untuk akar X kuadrat plus X plus 3 per X min 1 dikalikan X plus 1. Yaitu penyelesaiannya, limit X mendekati tak hingga untuk akar X kuadrat plus X plus 3 per X kuadrat min 1. Nah, jadi X min 1 dikalikan X plus 1 itu adalah faktor dari X kuadrat min 1. Itu sama dengan limit X mendekati tak hingga untuk akar X kuadrat dikalikan 1 ditambah X per X kuadrat ditambah 3 per X kuadrat per X kuadrat dikalikan 1 plus 1 per X kuadrat. Sama dengan limit X mendekati tak hingga akar 1 plus 1 per X plus 3 per X kuadrat per 1 plus 1 per X kuadrat. Nah, jadi hasilnya itu akar 1 plus 0 plus 0 per 1 plus 0. Jadi sama dengan akar 1 plus 1 sama dengan akar 1, dan akar 1 itu adalah 1. Nah, jadi saya akan membahas contoh soal yang lainnya, yaitu carilah limit X mendekati tak hingga untuk X kuadrat min 4
per X kuadrat plus 5X plus 6. Nah, jadi penyelesaiannya itu, limit X mendekati tak hingga untuk X kuadrat dikalikan 1 min 4X min 4 per X kuadrat per X kuadrat dikalikan 1 ditambah 5X per X kuadrat ditambah 6 per X kuadrat. Jadi kita tambahkan penyebut dari bilangan 5X dan juga plus 6 tersebut sesuai dengan bilangan variabel di awal, yaitu X kuadrat. Nah, dan hasilnya itu limit X mendekati tak hingga itu untuk 1 min 4 per X kuadrat per 1 plus 5X plus 6 per X kuadrat. Dan hasilnya itu 1 min 0 per 1 plus 0 plus 0. Menjadi itu 1 per 1. Dan 1 per 1 itu hasilnya 1. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang limit di tak hingga dan juga limit tak berhingga. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.